belajar, kembali lagi di channel YouTube SCC Yurika. Video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 7 SMP semester 2 tentang perbandingan. Simak videonya sampai habis ya. Untuk pembahasan perbandingan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan senilai itu sendiri memiliki arti yang mana dua bilangan dikatakan berbanding senilai jika kenaikan atau penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan atau penurunan jumlah bilangan yang lain. Di sini ada contoh. Yang pertama, membeli banyak barang. Jika membeli banyak barang, maka pengeluaran semakin bertambah. Nah, untuk contoh yang kedua, semakin sedikit kue yang dibuat, maka semakin sedikit pula gula yang diperlukan. Untuk soal pertama, tentang perbandingan senilai, diketahui jika harga 5 telur ayam adalah Rp 6.000, maka berapakah harga dari 15 telur ayam? Oke, di sini ada contoh soal pertama tentang perbandingan senilai, yang mana jika diketahui 5 telur ayam memiliki harga Rp6.000, maka berapakah jumlah harga dari 15 telur? Nah, kita buat ya skemanya. Soal pertama, 5 telur sama dengan Rp6.000. Maka untuk harga 15 telur berapa? Kita misalkan untuk yang ditanya ini adalah sebagai X ya. Lalu kita buat perbandingannya sesuai dengan aturan perbandingan senilai, maka 5 dibanding dengan Rp 6.000 dan 15 dibanding dengan X. Tetap kita buat sesuai perbandingan bentuk pecahan ya. 15 per Rp 6.000 sama dengan 15 banding X. Maka kita buat kali silang ya. 5 dikali X, 5X, dan Rp 6.000 dikali 15, maka menghasilkan Rp 90.000. Maka nilai X adalah 90.000 dibagi 5. Maka X mendapatkan harga 18.000. Jadi untuk harga 15 telur adalah Rp 18.000. Soal kedua tentang perbandingan senilai. Jika sekolah dasar 06 memiliki perbandingan banyak siswa antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yaitu 11 banding 10 dan banding 9, dengan jumlah ketiga kelas tersebut adalah 1.200 siswa, maka berapa siswa dari masing-masing setiap kelasnya? Soal kedua tentang perbandingan senilai, yang mana diketahui bahwa sekolah SD atau sekolah dasar 06 memiliki perbandingan antara kelas 1, 2, dan 3. Nah, kita di sini kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Masing-masing memiliki perbandingan, yaitu kelas 1 11 bandingannya, yang kelas 2 nya adalah 10, yang kelas 3 nya adalah 9. Yang mana untuk ketiganya jumlah siswanya itu adalah 1.200 siswa.
Ini jumlah siswa untuk kelas 1, 2, dan 3 ya. Maka untuk penulisan perbandingannya adalah kelas 1 banding dengan kelas 2 dibanding dengan kelas 3. Skemanya adalah 11 banding 10 banding dengan 9. Nah, untuk mengetahui jumlah masing-masing dari setiap kelasnya antara kelas 1, 2, dan 3, kita tentukan dulu jumlah perbandingannya. Nah, maka 11 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 30. Nah, 30 ini kita buat sebagai penyebut, yang mana nanti masing-masing tiap kelasnya ini adalah 11, 10, dan 9 akan menjadi pembilang. Nah, kita buat untuk kelas 1 11 menjadi pembilang dan 30-nya menjadi penyebut. Kita kalikan dengan jumlah dari 3 kelas ini, jumlah siswa 1.200. Maka hasilnya adalah 440 siswa. Terus di sini ada kelas 2. Untuk yang kelas 2, maka untuk yang kelas 2 kita tulisnya yang jadi penyebutnya adalah, yang jadi pembilangnya adalah 10, yang jadi penyebutnya adalah 30 tetap. Dikalikan dengan 1.200 siswa, maka menghasilkan 400 siswa. Oke. Dan untuk yang kelas 3, maka menjadi pembilangnya adalah 9, menjadi penyebutnya adalah 30. Kita kalikan dengan jumlah 3 kelas, maka menghasilkan 360 siswa. Oke, jadi masing-masing tiap kelas adalah kelas 1 440 siswa, kelas 2 adalah 400 siswa, dan kelas 3 adalah 360 siswa. Yang mana jumlah dari ketiga kelas ini adalah 1.200 siswa. Penjelasan tentang perbandingan berbalik nilai, yang mana bilangan dikatakan berbalik nilai jika kenaikan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan bilangan yang lain. Misalkan di sini ada 2 contoh. Yang pertama, jika pekerja bertambah, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akan berkurang. Dan yang kedua, bertambahnya kecepatan kendaraan, maka waktu yang diperlukan berkurang. Soal pertama tentang perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat selesai dalam waktu 15 hari dengan lama kerja 8 jam setiap harinya. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka berapa lama jam kerja yang diperlukan setiap harinya? Nah, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama tentang berbalik nilai, yang mana dalam waktu 15 hari pekerjaan akan selesai jika dikerjakan dalam waktu 8 jam per hari ya. Nah, lalu berapakah waktu jam yang ditempuh per harinya jika harus dikerjakan dalam waktu 10 hari? Nah, kita gantikan dengan X ya. Nah, dalam perbandingan yang senilai itu bentuknya adalah 15 per 8 ya. Tapi jika berbalik nilai kita tukar posisinya. Jadi 15 per X dan 10 hari per 8. 15 per X dan 10 per 8. Oke, di sini. Maka kita hitung X dikali 10 sama dengan 10X. Dan 15 dikali 8 adalah 120. Maka X sama dengan 120 dibagi 10. Maka X menghasilkan nilai 12, yang mana X adalah jam per hari. Maka butuh
waktu 12 jam per hari untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 10 hari. Di sini ada soal kedua tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu sebanyak 150 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan makanan yang ada dalam waktu 2 bulan. Jika 50 ekor kambing telah dijual, maka berapa hari lagi persediaan makanan akan habis? Contoh soal yang kedua tentang perbandingan berbalik nilai, yang mana diketahui bahwa ada persediaan makanan untuk kambing. Nah, jika itu kambing ada 150 ekor kambing, akan habis. Jika yang ada itu adalah 150 ekor kambing, maka persediaan akan habis dalam waktu 2 bulan. Lalu jika 50 ekor kambing itu telah terjual, artinya kambing itu berkurang ya, berkurang. Maka 150 dikurang 50 sama dengan 100 kambing. Lalu jika ada 100 kambing, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, di sini yang ditanyakannya adalah hari. Maka dari itu untuk pernyataan yang 2 bulan kita buat hari dulu. Nah, dalam 1 bulan umumnya adalah 30 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka untuk 2 bulan kita kalikan 2 menjadi 60 hari. 2 bulan sama dengan 60 hari. Ini pada umumnya ya. Nah, sudah diketahui kan di sini ada 2 bulan sama dengan 60 hari, maka untuk 150 ekor kambing akan habis persediaan makannya dalam waktu 60 hari. Maka kita buat perbandingannya sesuai dengan pernyataan perbandingan berbalik nilai, maka 150 kambing akan berbanding dengan nilai X. X ya. Dan untuk yang 100 kambing maka akan berbanding dengan 60 hari atau 2 bulan. Kita hitung, X dikali 100 sama dengan 100X, dan 150 dikali 60 sama dengan 9.000. Maka nilai X sama dengan 9.000 dibagi 100. Karena nilai dihilangkan, kalau batasnya 2 juga dibawa pulang. Maka nilai X sama dengan 90. Karena nilai X-nya adalah nilai berapa hari akan habis makanannya jika ada 100 ekor kambing, maka pernyataan X di sini adalah 90 hari. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan dipelajarinya? Tonton terus ya video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye!